Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pohon tumbang di Kota Bogor tutup jalan hingga lukai seorang pedagang. 9 bangunan asrama detasmen pembekalan angkutan TNI di Kota Cirebon terbakar. Meski lanjut usia, pasangan suami istri di Kota Sukabumi terlibat tindak pidana perdagangan orang ke luar negeri. Korsleting listrik diduga menjadi pemicu kebakaran 9 bangunan asrama, detasmen pembekalan angkutan dan Bekang TNI di Kota Cirebon dan toko grosir bahan bangunan di Kabupaten Bogor. Tak hanya bangunan, kebakaran juga menghanguskan beberapa kendaraan. 9 bangunan yang berada di asrama Den Bekang TNI di Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemah Wungkuk Kota Cirebon terbakar. Api terus membesar sehingga damkar harus mengerahkan 45 anggotanya berikut 8 unit mobil. Tak hanya membakar bangunan, api juga melahap 1 unit mobil serta 3 sepeda motor. Kencangnya angin serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dijinakan. Setelah damkar berjibaku selama 1,5 jam, api akhirnya padam. Belum diketahui penyebab kebakaran, dugaan sementara dipicu korsleting listrik dari dalam gudang. Datang ke sini keadaan sudah flyover, sudah keadaan penyalaan mantap. Ya sudah perkirakan ada sekitar 6 rumah yang terbakar dan ada 3 rumah bangunan tingkat. Ya, jadi totalnya 9 rumah. Untuk penyebab sendiri apa nih? Belum dapat diketahui, Pak. Bakaran ini sempat membuat warga panik, sehingga mereka evakuasi barang berharga serta perabot keluar rumah. Kebakaran juga melanda gudang atau toko grosir genting dan bahan material bangunan di Jalan Transyogi, Desa Nagra, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Sama seperti asrama TNI, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Karena api cukup besar, damkar mengerahkan 5 unit mobil ke lokasi kebakaran. Api awal diduga dari tumpukan fiberglass. Untuk sampai saat ini masih dalam tahap penyidikan. Cuman dugaan sementara diakibatkan oleh hubungan pendek arus listrik. Dalam waktu 3 jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun diduga pemilik toko grosir bahan bangunan merugi hingga ratusan juta rupiah. Baruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon dan Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Diduga karena sopir mengantuk, truk box ekspedisi mengalami kecelakaan tunggal di ruas Pantura Pamanukan, Subang. Kecelakaan sempat menimbulkan kemacetan panjang karena badan truk melintang menutup jalan. Sabtu pagi, truk box ekspedisi yang dikemudikan Sugeng menabrak median jalan dan lampu penerangan. Mulanya Sugeng mengendarai truk box dari arah Jakarta menuju ke arah Cirebon. Saat di Jalan Pantura, Pamanukan, Subang, Sugeng diduga mengantuk sehingga truk yang dikemudikannya hilang kendali dan menabrak median serta lampu tersebut. Kecelakaan ini sempat menimbulkan kemacetan panjang. Pasalnya, badan truk melintang menutup jalan sehingga kendaraan yang melaju dari arah Jakarta menuju ke Cirebon tidak bisa melintas. Proses evakuasi terkendala karena as roda depan truk patah. Polisi sampai-sampai mengerahkan 2 unit truk derek untuk evakuasi truk ekspedisi. Pengemudi ngantuk sehingga menabrak median jalan dan menaiki median jalan sehingga menabrak lampu penghubung jalan yang mengakibatkan kendaraan tersebut patah as depan roda depan sebelah kanan. Setelah truk ekspedisi berhasil dievakuasi, lalu lintas di Pantura Pamanukan, Subang kembali lancar. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.
KPU Subang mengerahkan sebanyak 1.000 lebih warga untuk menyortir dan melipat surat suara pilkada serentak. Kegiatan itu menjadi pemasukan baru bagi warga sekitar gudang logistik. KPU Subang terus mengebut proses sortir dan lipat surat suara. Bertempat di gudang logistik, ada 1.498 warga yang sibuk menyiapkan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang. Warga ini diupah Rp300 per lembar untuk surat suara gubernur dan wakil gubernur dan Rp292 per lembar untuk surat suara bupati dan wakil bupati. Adanya kegiatan sortir dan lipat surat suara ini jadi pemasukan tambahan bagi warga. Ya pengen cari uang aja. Penghasilan tambahan. Iya. Biasanya sehari-hari apa? Rumah Ibu tangga. rumah tangga. Ini ada target nggak teh untuk sortir ini? Berapa dus atau berapa? 3 dus, satu dusnya 3.000. 3.000. Sebanyak-banyaknya mungkin ya. Sama siapa aja nih ikut ini? Tetangga Saya atau sendiri. gimana? Saya sendiri. Kelompok. Kelompok ini, kelompok 3. Tapi saya sendiri. Satu kelompoknya berapa orang? 10. Penyortiran dan pelipatan surat suara digelar di 3 lokasi. Seluruh proses pengerjaan diawasi Kepolisian Polres Subang. Kalau kita estimasi 2-3 hari lah kita bisa selesaikan sortir lipat ini. Tahap pertama kita di sortir lipat ini untuk pemilihan gubernur. Jadi tentunya kita sudah sampaikan ke sortir, nilai dan memilih mana yang rusak, mana yang istilahnya tidak layak dilipat, makanya kita pisahkan. KPU Subang menerima 1.229.986 suara untuk Pilgub Jabar dan Pilbub Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.